Halo guys, selamat pagi. Welcome back to my channel di Found. Nah, untuk di video kali ini aku pengen ngebahaskan salah satu tentang gitu ya. Kalau misalnya kita berbicara tentang bisnis, berbicara tentang strategi, berbicara tentang hal-hal baru yang memang sama sekali belum kita lakuin gitu kan. Kita otomatis butuh yang namanya mentor atau kita tidak butuh mentor gitu. Tapi di dalam hal ini kita menceritakan bagaimana kalau saat kita ngejalanin sebuah usaha, saat kita ngejalanin sebuah bisnis misalnya, kita perlu yang namanya tim untuk ngebantu kita ngebimbing, ya kan? Contoh nih, kalau misalnya kita ngikut salah satu bisnis yang mana bisnisnya itu berkaitan dengan bimbingan, yang bisnisnya itu berkaitan dengan jaringan, misalnya bisnis berhubungan dengan penjualan suatu produk gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin ngejual suatu produk, otomatis kalau kita nggak paham dan kalau kita nggak punya mentor, kita akan bingung dong. Kita akan bingung salah satu detail dari produk apa sih yang kita jual, manfaatnya gimana gitu, caranya gimana, apa yang harus kita sampaikan ke calon customer kita gitu. Jadi itulah penting kenapa kita harus punya seorang mentor, seorang pembimbing dalam suatu bisnis yang memang baru startup atau yang baru kita diriin gitu. Karena emang basicnya adalah kalau kita berjualan tapi kita nggak tahu apa benefitnya, itu akan susah, ya kan? Nah, jadi kita butuh briefing baru dari orang-orang yang menginspirasi, yang sudah sukses nantinya gitu kan, atau yang sudah sukses sebelumnya. Jadi kita terkadang butuh referensi itu gitu. Kalau kita pengen jual produk, terus kita pengen ngejual dengan market kita, apa yang pengen kita jual gitu, kita harus jelasin juga ke orang-orang itu benefitnya apa sih kalau lo ngambil produk gue gitu. Dan caranya kita untuk melakukan suatu training, suatu briefing terhadap suatu produk, ya caranya kita mungkin bisa face to face, kita bisa mungkin start meeting. Itu alasan kenapa seorang mentor atau seorang tim leader atau upline dalam suatu bisnis itu penting. Karena itu di saat kita sebagai downline, di saat kita sebagai tim bawahannya yang kita nggak paham apa itu maksud dari inti strategi bisnis yang kita jalanin, ya kita akan stuck dalam satu posisi itu dan kita nggak akan dapat benefit-benefit yang luar biasa yang orang-orang udah ngelihat ini akan dapat A, I, U, E, O gitu. Makanya dalam bisnis ini sebenarnya kita harus rutin, kita harus paham, dan kita harus rajin untuk ngedetail sebenarnya, kira-kira mengupas tuntas lah intinya, kira-kira apa sih yang paling harus kita pahamin, ya kan? Manfaatnya ke kita, manfaatnya ke orang, sistemnya seperti apa, apakah mempersulit atau mempermudah gitu kan. Jadi memang kita harus pahamkan tentang itu. Jadi banyak banget orang di luar sana yang udah ngejalanin bisnis. Ini bisnis dalam skala kecil aja deh, nggak usah bisnis skala besar gitu. Ada orang yang udah ngejalanin bisnis dalam skala kecil, dia akan stuck dan dia tidak akan ngejalanin lagi setelah dia berjalan 1 atau 2 bulan. Padahal kalau bicara tentang bisnis apa sih yang mereka jalanin, misalnya si A ngejalanin bisnis B, si ini ngejalanin bisnis D. Mereka tuh sama-sama punya bisnis yang sama, mereka sama-sama punya suatu materi yang sama. Hanya saja yang berbeda adalah si A memiliki mentor, si D tidak memiliki mentor. Otomatis siapa yang akan lebih berkembang? Nah, itu alasan kenapa orang-orang yang bergabung dengan saya saat ini dan kedepannya, saya akan bimbing, saya akan ajarkan, saya akan pahamkan ke dia. Ini adalah bisnis yang terbaik, bisnis lisensi yang terbaik buat kalian, misalnya begitu. Nah, otomatis siapa yang akan berkembang? Iya, si A yang akan luar berkembang. Kenapa begitu? Karena si A ini sering bertanya dan dia memiliki mentor, otomatis dia akan upgrade semua dari product knowledge-nya, dia akan upgrade dari caranya dia berbicara di depan customer-nya terhadap produk yang dia jual. Dia akan kasih tahu lebih dalam lagi manfaat sebenarnya untuk menggunakan produk ini apa gitu. Jadi orang yang ambil produk dia pun merasa, oh ini lebih baik, produknya bagus dan lain sebagainya. Itu loh maksudnya. Nah, tapi kalau misalnya si D, dia kan akan stuck di situ aja. Kenapa? Karena dia nggak bisa untuk menjelaskan sama seperti si A yang lakukan. Itu dikatakan apa? Tidak punya mentor, tidak punya upline dalam suatu bisnis startup. Makanya kalau kita berbisnis itu jangan egois. Kita nggak boleh main tunggal. Kita nggak boleh fokus dengan kitanya. Karena kita juga butuh orang-orang yang udah sukses untuk menginspirasi bisnis kita. Jadi jangan berpikir kalau ada orang ngajakin bisnis terus dia bilang apaan sih, ntar lo yang kaya dan lain sebagainya. Sebenarnya itu adalah alur cara kita belajar untuk lebih upgrade diri sebenarnya. Jadi kalau kita tidak mencoba, ya kapan lagi kita akan bisa gitu. Jadi ya
Maksud saya adalah, kalau kalian diajakin berbisnis, jangan langsung lari, jangan langsung tidak mau menyodorkan diri gitu, bahkan langsung ngeblok gitu. Karena kalian harus coba dulu, kalian harus pahamin dulu apa sih yang dia ajak, apa sih yang dia tawarkan dalam bisnisnya gitu. Jadi kalau kalian udah telaah, kalau kalian udah banyak tanya, ternyata memang tidak layak atau memang merasa kalian nggak bisa untuk ngejalanin bisnisnya, it's okay. Tapi setidaknya kita sebagai mentor sudah menjelaskan lebih baik tentang apa ini bisnisnya. Penasaran dengan bisnis apa ke depannya? Ya, bagi kami yang sudah punya bisnis, fokus, lanjutkan. Bagi kalian yang sudah punya referensi atau apapun itu, tetap bisa jadi pembisnis yang lebih baik dan upgrade bisnis kalian. Dan jangan lupa untuk selalu menginspirasi orang-orang di luar sana. Karena banyak banget kita di luar sini yang butuh perjalanan cerita kalian. So, salam sukses buat kalian di luar sana. Nanti kita akan lanjut part 2-nya tentang bisnis apa yang harus kita lakukan dalam skala kecil. Thank you banget guys udah mau ngikutin videonya. Jangan lupa untuk langsung di like, di komen, di share, dan di subscribe. Have a nice day. See you, bye-bye.